Kita mulai. Slide saya apakah sudah terlihat ya? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Dalam eh, MS, terutama yang metodenya EI ya, EI, CI itu fragmentasinya itu hanya fragmentasi organik. Jadi hanya terfragment sesuai dengan fragmentasi organik. Tetapi di fragmentasi organik ini ada beberapa aturan. Setiap gugus fungsi itu memiliki aturan masing-masing terkait dengan pola fragmentasi yang ada. Di sini saudara perhatikan jika ada rantai lurus gitu ya. Jika ada rantai lurus maka dia itu akan terfragmentasi bisa membentuk radikal atau muatan positif. Jika rantai samping dia itu juga sama. Langsung saja contoh misalkan ini. Jika saudara perhatikan ya Indah. Maaf, Indah Kurnia hadir. Iya, sebentar. Oke, misalkan ada senyawa ini. Jika dia terfragmentasi di sini, maka dia akan menghasilkan 57. Kenapa? Karena C yang ada di sini, C kuartener ini akan membentuk ion positif, membentuk karbokation. Oke. Kemudian sisanya itu berarti 170 dikurangi 57. Base peak atau peak yang paling tinggi itu adalah kondisi yang paling stabil. Ramdan, kenapa ganti foto, ganti orang ini, Ramdan? Kenapa wajahnya ganti? Jika masih di perjalanan, silahkan tutup Zoom-nya dan silahkan keluar dari Zoom. Dalam perkuliahan saya tidak menghendaki ada nyambi kerjaan lain. Silakan pilih mau keluar dari Zoom atau tetap fokus di pemateri saya. Saya menjelaskan panjang lebar kalau ditinggal udah sehari Sabtu, kemudian ditinggal kegiatan yang lain ya buat apa capek-capek ya. Mending sesuai dengan jadwal aja kalau begitu minggu depannya hari Rabu jam kuliah. Jadi saya tidak perlu meluangkan waktu di hari libur atau malam hari. Oke? Hari ini jika ada yang seperti itu maka kita akan kembali di hari Rabu sesuai jadwal. Saya tidak mau di luar jadwal kalau memang di luar jadwal masih disambi dengan kegiatan yang lain. Saya juga punya kegiatan lain soalnya. Saudara sama-sama capek, saudara sama-sama punya kegiatan, saya juga sama. Tolong dipahami juga. Oke, saya lanjutkan. Tolong jangan ada yang mendistrak fokus saya untuk menjelaskan. Kemudian nanti 150, 170 ini akan dikurangi 57. Nanti ketemunya berapa? 113. 100 berapa? 113. 113 mungkin ada di peak di sini sebentar. Artinya tadi sampai base peak ya. Base peak itu tidaklah selalu dia itu nilai M per Z. Jadi base peak itu adalah fragmentasi yang paling stabil dengan konsentrasi dengan intensitas yang paling tinggi. Sehingga dia akan muncul base peak sebagai 100%. Sedangkan yang lainnya itu akan mengikuti persentasenya. Seperti itu.
Jadi nanti bisa saja terfragmen di sini, terfragmen di sini, bebas. Setiap fragmentasi, setiap gugus fungsi punya aturan masing-masing. Di sini, misalkan ada senyawa alkana linear. Ini ada C berapa? 6, 7, 8. C8 hexoktana. Oktana ini memiliki berat molekul 114. Kalau dia kehilangan metil, artinya kehilangan 15, berarti 144 kurangi 15 berapa? 99. 99. Di sini mungkin tidak muncul nilai 99. Ada dua kemungkinan. Satu, intensitasnya sangat kecil. Atau yang kedua, dia itu tidak stabil sehingga fragmentasinya tidak keluar di situ. Oke, bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan. Tadi ada yang Misal, wifi-nya trouble, Pak. Terus nggak bisa join sekarang. udah biarkanlah urusan wifi, biarkanlah ya. Masa saya harus kuliah mengurusi wifi-nya setiap mahasiswa Ya, ya? Pak. Ya biarkan. Itu urusan saya hanya menerangkan ya. Kalau masalah wifi dan kendala jaringan dan lain sebagainya, listrik mati, silahkan diurus sendiri. Itu urusannya PLN dan wifi cornernya ya. Masa saya harus ngurusi itu juga? Ngajar udah sulit, masih ngurusi wifi dan lain sebagainya. Oke, berikutnya di sini ada senyawa isobutana. Isobutana ini MR-nya adalah 58. Dia akan terfragmentasi di sini. Artinya 58 dikurangi dengan 15 karena metil. Sehingga nanti akan keluar 43. Ternyata 43 itu adalah base peak yang paling stabil. Jadi nanti saudara kalau ada senyawa silahkan saudara misalkan dipotong di sini nanti keluarnya di mana, dipotong di sini keluarnya di mana dan lain sebagainya. Ini saya akan lewati saja karena sudah pasti ini yang paling penting. Ada senyawa yang dia itu memiliki pola fragmentasi tetapi menggunakan penataan ulang. Contohnya adalah reaksi Diselder. Reaksi Diselder ketika dia mengalami fragmentasi, dia akan mengalami retro Diselder. Misalkan di sini ada sikloheksena. Ketika dia terfragmentasi, dia akan membentuk suatu DNA dan dionopil. DNA itu yang ini. Ini adalah DNA. Kemudian yang ini adalah dionopil. Ini DNA dan ini dionopil. Kemudian yang kedua adalah aturan McLaverty. Penataan ulang McLaverty. Jika dalam suatu senyawa itu ada Z, di mana Z itu adalah NOS. Kalau ada suatu senyawa yang di dalamnya itu ada NOS yang bentuknya seperti ini, maka dia akan mengalami penataan ulang. Membentuk suatu senyawa, kalau contohnya itu bisa suatu ion karboksilat, asam karboksilat, dan dionopil. Ini adalah suatu dionopil. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang tanyakan? Halo? Reaksi Diselder itu apa ya? Citra? Iya, Pak. Reaksi Diselder itu apa ya? Reaksi Diselder itu apa? Citra? Citra? Muhammad Said Abdil, kenapa kamu off cam? Diselder itu reaksi antara Diena sama Dienofil. Oh, Said Abdil pakai dua device ya?
Oke. Gimana, Citra? Reaksi antara itu Pak, Diena sama Denofil. Oke. Tolong saya diberikan contohnya, silakan gambar di whiteboard. Mekanismenya bagaimana? Silakan. Citra. Dengar suara saya, Citra? Citra? Citra dengar suara saya? Iya, muter terus di sini. Ya, Iya, terdengar ya wes, Pak. sebentar. Najwa Viga. Najwa Viga. Najwa Viga. Dia, Oke. Pak. Kamu kenapa off cam? Maaf, Kak, Pak, pencet. Ya, keluar saja. Saya tidak menerima alasan kepencet dan lain sebagainya loh ya. Itu memang sudah disengaja. Minggu depan kita kuliah seperti biasa hari Rabu di jam kuliahnya. Saya sudah ingatkan dari tadi. Berarti selamat, nanti kita ketemu di hari Rabu di jam kuliah seperti biasa. Saya sudah meluangkan waktu tinggal dipanggil nggak nyaut, alasannya kepencet. Dah, terserahlah. Seperti jam kuliah. Saya lanjutkan. Fitria. 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 Iya, Pak. Fitria, tolong saya dituliskan reaksi di CLT. Fitria. Fitria. Iya, Kamu kenapa off cam? device satunya yang on. Oke, ya udah. Tolong saya digambarkan. Fitria, dua device kamu off cam. Fitria bisa klarifikasi. Dua device kamu off cam. Yang satu yang di HP itu masuk di Saya ngecek tadi itu dua device kamu off cam. Baru sekarang itu satu on cam. Lamaan. Ada dua bentuk
Aprilia, Iya, hadir, Pak. tolong gambarkan reaksi di sel aldehyde. Aprilia, Iya, hadir, Pak. ayo Sebentar. segera. Kita tahu bahwa Siswi-siswi. bereaksi adisi dengan senyawa yang lain. Nah, salah satu alkena yang bereaksi adisi adalah alkadiena. Alkadiena bereaksi secara adisi Salah, dengan please. alkena yang lain. Udah bisa di Google him. Adisi yaitu adisi 1,4. Aku malah golek ning Google dah. Adisi pada karbon 1 dan karbon. Iya, maaf, Bapak. Contoh paling sederhana dari Saya tanya kamu paham reaksi di sel aldehyde enggak? Maaf, Pak. Harus paham kalau reaksinya itu antara diena dan dienofil, tapi belum paham bagaimana reaksi itu bisa terbentuk, Pak. Ini kan materi monofungsi. Monofungsi waktu pertemuan pertama kedua materinya. 1,3 butadiena menghasilkan suatu senyawa Suatu diena misalkan seperti ini, tak jelaskan. Tadi ada contoh sikloheksena. Ketika dia itu terfragmentasi, itu dia bukan kok menjadi seperti ini dan plus ini, tetapi dia akan kalau terfragmentasi dia akan membentuk suatu diena. Dan dionopil. Kalau saudara hitung, yang ini berapa? 1, 2, 3, 4. Fragmentasinya. Andi Sri, Iya, Pak. berapa? Yang ini. Berapa Andi Sri? 5, 6. 9, Pak. Berapa? 9. 9 gimana tuh? Nilai MR-nya berapa? Kok 9? Ramdan sudah keluar dari Zoom. Saya anggap tidak hadir. Ayo. Andi Sri, berapa? Daisy, kenapa Daisy? Nah, izin menjawab. Oke, berapa? 58. 58 dan 58. Yang satunya itu C2H6. 24 ditambah 6. 30. Yang satunya kalau yang bawah berapa? berapa? Berapa ini? 4, Bukan 56 ya? 54. 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
Yang ini dionofilnya 24, 28. 28. 46. 28 apa 3? Berapa? Ini bener loh 54. C4 H 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berapa? 4 H. Iya, berapa? Berapa? 4 H 6. 54 dan berapa? 28. Oh dong. Berapa? 2, Hanya ya 2 berarti. 28. Oke. Itu Nanti di di MS itu nanti akan keluar adalah 54 dan 28. Ini yang akan keluar di MS. Jadi tidak bukan 58 dan 30. Jika dia itu memang memiliki struktur siklik yang dibentuk karena reaksi Diels-Alder. Nah, reaksi Diels-Alder itu sendiri itu adalah suatu reaksi yang dia itu adalah termasuk penataan ulang. Contoh, ada reaksi antara suatu DNA seperti ini tadi. Dia itu ditambah dengan dionofil. Nah, nanti ikatan rangkap ini, elektron di ikatan rangkap ini akan menyerang ke ikatan rangkap yang di sini. Dan sehingga elektronnya akan berpindah ke sini. Kemudian yang di sini akan menyerang ke sini. Jika sudah, maka yang awalnya tunggal akan menjadi rangkap dan yang rangkap akan menjadi tunggal. Sehingga nanti ketika senyawa ini, senyawa hasil Diels-Alder itu dia itu mengalami fragmentasi, maka biasanya akan kembali ke senyawa penyusunnya, yaitu DNA dan dionofil. Apapun itu. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang bingung? Halo, ini mahasiswanya berapa ya? Kok diem semua? Ini paham apa enggak ya? Enggak. Tak lewati loh, kalau memang sudah. Untuk yang McLaverty, apakah ada yang tanyakan? Untuk McLaverty, apakah ada yang tanyakan? Tidak ada. Ya udah, saya lanjutkan. Ini pembentukan karbokation. Jika ada suatu senyawa yang memiliki ikatan rangkap dalam strukturnya, gitu ya, maka karbokation itu misalkan terfragmen, itu fragmentasinya itu jarang sekali terputus pada ikatan rangkap. Kenapa? Karena kalau di ikatan rangkap itu berarti energi untuk memutus itu sangat besar, sehingga jarang sekali dia itu akan terputus di ikatan rangkap. Yang ada adalah ketika dia terputus, maka dia akan mengalami penataan ulang. Sehingga karbokation itu tidak berada di C yang terikat pada ikatan rangkap. Tetapi pada C yang bukan ikatan rangkap. Bisa dipahami? Oke, berikutnya. Pak Nika. Ya.
Tadi bisa diulangi nggak Pak? Terlalu cepat Pak. Yang mana? Yang ini penjelasan ini tentang kestabilan karbokation. Oke, sebenarnya ini ada di materi eh, alkil halida sebenarnya. Tapi it's okay lah. Jika ada suatu karbokation itu dia itu jarang sekali atau bahkan mungkin sangat jarang lah. Dia itu berada di ikatan rangkap, C ikatan rangkap. Itu jarang sekali. Sehingga ketika dia terionisasi, karbokation itu akan mengalami penataan ulang. Sehingga karbokation itu akan berada di atom C yang tidak memiliki ikatan rangkap. Contohnya ini. Ini ketika dia R-nya itu terionisasi, R itu kan lepas. Elektronnya itu akan berpindah seperti ini yang ada di hasil fragmentasinya. Nah, hasil ini dia itu akan sama ketika dia di bawahnya. Jadi intinya adalah dia akan mengalami penataan ulang. Sehingga gimana caranya muatan positif itu tidak berada di atom C yang memiliki ikatan rangkap. Bisa dipahami? Iya Pak, bisa Pak. Oke, berikutnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika ada substituen NOS, maka dia juga akan mengalami penataan ulang. Kenapa? Jarang sekali NOS itu mau bermuatan positif. NOS itu karena dia itu cukup elektronegatif sehingga dia itu sulit membentuk ikatan muatan positif. Sehingga yang ada adalah dia akan mengalami penataan ulang supaya yang bermuatan positif itu adalah karbokation atau atom C yang di dekatnya. Seperti ini. Kalau kita putus gitu ya, metil kita putus, dia itu akan bermuatan positif dan penataan ulangnya ada dia membentuk ikatan rangkap. Tetapi Z-nya akan bermuatan positif, dia cenderung tidak mau. Sehingga gimana caranya supaya T-nya yang bermuatan positif. Berikutnya, ini sama karbonil. Karbonil juga akan mengalami penataan ulang. Kemudian sekarang benzen. Benzen itu substituennya yang akan terputus. Jadi benzen ketika dia tersubstitusi dengan Y, maka Y-nya akan membentuk ion negatif. Sedangkan benzen itu dia akan membentuk ion positif, membentuk suatu karbokation. Ini dengan nilai M per Z-nya adalah 77. Di sini ada contoh senyawa ini jika dia terfragmentasi di sini, maka yang akan keluar berapa sama berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Zaki. Berapa sama berapa, Zaki? Iya, Pak, sebentar. Oke. 78 sama Yang sebelah kanan itu 43. 43. Itu C berapa sih, Zaki? C3H berapa? C3H7. Berapa itu? C37. Berapa itu? tadi. Yang kanan kan, Pak? Dua-duanya wes berapa? C3H7 itu berapa? 43. Berapa? 43.
44. 36 ditambah 7, 43. Kemudian Oh, iya. benzennya adalah Oh, iya, 7. C6H5. 81. 81. 81 apa 91? 81, Pak. C6H5. Kok dia nggak ada di sini? Yang lain hasilnya sama kah? 77. 91. 77, Pak. 7, Bapak. Dua. Iya, yang bener piro iki? Kok kamu 81 ngitungmu dari mana? Jadi Iya, Pak, setuju, Pak. Mohon maaf. berapa? 77. 77 dan 43. apakah 77 sama 43 itu jumlahnya 120? Iya, Pak. Oke, ada. Ya, di sini mungkin 77 itu ini kecil sekali. Kemudian 43 itu juga mungkin ada, kecil sekali, nggak tahu di sini mungkin. Nggak kedetek. Sekarang kalau terfragmennya di sini, ketemunya berapa? Herlina, Ya, Pak, sebentar. artinya base peak itu pokoknya intinya tidak selalu yang nilai M per Z-nya atau nilai M plus H plus. Tetapi M per Z adalah fragmen yang paling stabil. Berapa, Herlina? Yang kiri itu 105, Pak. 105 dan Yang kanan itu 15. 14. Oke. Oke, saya lanjutkan. Materi ini oke. Ini masih sama ya, penataan ulang nanti bisa dibaca. Ini masih sama yang tadi. Ini retrodisel contohnya. Nanti saudara perhatikan aja nanti pola fragmentasinya jadi bagaimana. Kemudian ini adalah McLaverty. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Langsung saja. Ini silakan dari tiga senyawa ini dan dua spektra tentukan mana yang merupakan MS dari yang mana. Apakah senyawa A itu punya fragmennya A, senyawa B atau B, silakan dikerjakan dulu. Sudah? Ya, dorong kenapa? 16. Sudah, Pak. Oke. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Yang paling kanan itu yang A, Pak. MR-nya 80. Paling kanan. Iya, Pak.
Kan semuanya 86 ini. Ya, 86 jika dipotong yang bagian bawahnya, Pak. CH3-nya. Oke, kamu bisa orat-orat itu, silakan orat-orat. Yang Pojok bagian kiri, pojok kiri. Pojok kiri ada tanda kayak iya, Pak, udah, apa? Pak. Oke. Misal Terus yang ini dipotong, hasilnya kan 86, Pak, totalnya. Dikurangi 15, hasilnya 71 ada di sini, Pak. Soalnya yang Oke. B nggak ada. Oke, kemudian yang B itu cocok dengan siapa? Yang B itu cocok dengan belum, Pak. Bentar, Pak. Ujian saya mungkin akan seperti ini. Saya berikan struktur senyawanya dan MS-nya. Izin menjawab, Pak. Yang B Ya. itu yang tengah, Pak. Coba dijelaskan. Bisa diret-ret di situ. Pencet mana ya, Pak? Pojok kiri, pojok kiri, pojok kiri. Itu ada apa tanda apa ada lingkaran hitam yang di situ ada apa? Tanda pensil atau apa? Ketemu nggak? Pojok Iya, kiri. Pak. Sudah, Pak. Oke, oke. Ini potongnya di sini. Terus Kan ketemu. totalnya semuanya kan 86. Terus Nah, ini eh, kalau dipotong di sini, ini MR-nya si C2H5 itu 29 dan 29 ada di B. tuh, apakah cuma itu saja? Kalau misalkan kamu yang A itu dipotong kan juga sama-sama 29. Oh iya, Coba coba yang A dipotong itu juga 29. ini potong yang ini ya, Pak ya. Iya, kan sama-sama 29. Sekarang yang A Pusing itu ah. ada enggak 57? Kalau yang Enggak A ada, enggak ada 57, enggak yang B? ada. Yang B Yang ada kali di sini, 57? Apa? di sini enggak? Mana? Itu Bentar, ketemu Pak, bentar. 57. Sebentar, Pak, saya cross check dulu. Oke. Jadi nanti kalau ada senyawa kayak gini, saudara silakan cek, gitu ya. Silakan saudara cek kira-kira fragmennya itu jangan cuma satu titik saja, tetapi diceki fragmen-fragmennya itu memang apa sesuai apa enggak. Ini untuk metode EI ya. Beda kalau ESI. ESI ribet karena kita harus tahu ionnya apa yang digunakan. Coba, sudah? Yang A ternyata, Pak. Potongnya di Ya, sini. mana? Ini kan ini Oke. total MR-nya 57 yang ini. Oke, ya, ya betul ya. Hmm. Oke, nanti fragmentasinya adalah seperti ini. Silahkan nanti saudara pelajari lebih lanjut. Oke, sekarang kita cek tugas. Kita cek tugas. Siapa yang mau presentasi sebelum saya tunjuk? Nomor urut 15, tanggal 15 ini. Siapa? Nomor urut 15. Nomor urut 15 siapa ya?
Fitria, Iya, Pak. ya silakan. Kamu satu tim dengan siapa, Fitria? Caca sama Elira. Ya, silakan. Metodenya apa? Metode MS-nya? E. EI, oke. Silakan, Tisa. Silakan dimulai. Tidak usah perkenalan, langsung saja. Dari slide ketiga itu. Ayo. Jadi di sini kami Di slideshow. bentar, Pak. Jadi di sini kami diskusi dari jurnal yang kami ambil, yaitu tentang identifikasi senyawa yang ada di Pelargonium graveolens. Nah, di senyawa tersebut terdapat 6 senyawa, ada citronellol, linalol, dimeton, eudesmol, sama geranil format dan rose oxide. Sebentar, yang coba next. Ini. Ini kan hasil fragmentasi dari artikelnya. Betul? Ya. Yang kamu ada yang hasil kamu interpretasi sendiri? Yang ini. Oke, silakan. Ini aja dijelaskan. Jadi senyawa yang M plusnya itu kan senyawa yang C10 18O itu ada di 154. Kemudian dia itu mengalami fragmentasi dengan pemotongan CH3. Tuh. Ini metodenya apa? EI. Loh, kalau EI bukankah senyawanya itu sesuai dengan keluarnya paling ini ya, paling akhir ya? 195 itu ya? Itu kan ada peak di 195 enggak sih? Enggak, 195 itu enggak kecil, Pak. Loh, kecil pun. 154 ini. Hah? Itu loh 155 ada, 167 ada, 179 ada. Coba cek ya. Coba sih buka artikelnya, coba buka artikelnya. Bentar, Pak. Kalau ini ESI, memang bisa jadi 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya. Tetapi kalau EI atau CI itu enggak biasanya. Yang keluar terakhir itu adalah M per Z. Atau M plus H plus. Coba.
Coba. Yang mana? Yang senyawa tadi. Yang ini. Loh, berarti kan, loh. Berarti bukan yang ini, berarti kamu. Berarti kan dia sudah memprediksi. Coba spektrumnya yang mana? Yang kamu ambil. Itu kan hasil fragmentasinya. Spektrumnya Ini. yang mana? Ini. Loh. Coba buka eh, metodenya. Ya ini. Nah, saya baca dulu. Ke bawah. EI. Dia pakai EI ke bawah. Electron ionization. Coba yang senyawa yang kamu target tadi mana? Bukan metode yang senyawa kamu target, metodenya. Ke atas. Bentar, stop. Mana yang di apa senyawa apa tadi? Ini kan EU, eudesmol, kemudian Ya. geraniol. Yang punyamu mana? Yang kamu ambil. Ini. Loh, itu eudesmol. Yang mana? Yang dimenton. Ini. Mana dimenton? Yang 2 titik. Yang mana? Menton ini lah. Iya. Nah, ini loh dia mengalami penataan ulang McLafferty. Yang mana yang mengalami penataan ulang McLafferty? Coba. Yang mana? Yang ini. Coba bisa dijelaskan. Silakan dijelaskan. Jadi di sini kan terputus di sini. Hanya ini nantinya akan berikatan dengan OH. Gimana? Terputus di sini. Terus? Kemudian dia penataan ulang dengan berikatan dengan OH. Yo, Hanya ini. ini. Saya tahu kok iso berikatan dengan OH iki piye maksudnya? Berikatan dengan O. Siapa yang berikatan dengan O? Hanya ini. Hah? Nah ini. Nah, ini terus? Berikatan dengan O menjadi OH di sini. Terus? Kemudian Bisa digambarkan panah-panahnya?
Di sebelah kiri, silahkan dioret-oret. Ayo, dioret-oret. Kok dioret-oret dilingkari sih, Rek? Panah. Dipanahi, Rek. McLaverty itu gimana? Terus, oke. Oke, bisa dijelaskan? Halo, Fitria? Oh, maaf, belum nyala mic-nya. Iya, bisa dijelaskan? Untuk hanya itu nanti berikatan sama ini O, kemudian yang kata rangkapnya itu nanti berapa ini? Bergeser ke sini, jadi sini. Oke. Ini MS-nya, M per Z-nya ada semua ya? Di apa? Di hasil MS-nya tadi. Fitria, ada semua? Ada. Oke, ya, makasih. Ada yang tanyakan terkait tugasnya Fitria? Fitria, halo Fitria. Saya nggak paham yang ini loh, Pak. Yang mana? Bentar. Yang ini. Yang Sebentar mana? nih. Mm-mm. Ini. Kenapa? Kok bisa jadi buka gini loh, Pak? Ini berarti berupa apa itu? Dia mengalami apa itu namanya? Kalau awalnya seperti itu menjadi seperti itu berarti termasuk dalam retro. Retro apa tadi? Retro? Halo, Fitria. Retro apa Fitria tadi? Fitria. Iya. Retro apa Fitria? Nih. Retro apa Fitria? Ini loh, Rek. Kalian perhatikan di sini. Ini loh, ketika dia bentuknya sudah seperti ini, ya, itu kan dia mirip seperti apa tadi? Sikloheksena toh? Ya, ketika dia mirip sikloheksena berarti ketika dia terfragmentasi dia akan membentuk suatu diena dan dionopil. Nah, diena itu nanti dia itu yang terdetek adalah dienanya. Dionopil itu bisa kedetek bisa tidak. Ini adalah retro diselder. Kemudian
Jadi bukan kok panahnya itu dari sini, bisa saja dari hasil McLafferty, kemudian dia terfragmentasi menjadi yang ada di sini. Nah, di sini nanti dia itu kan tidak stabil, dia itu bisa mengalami penataan ulang untuk ini. Bisa dipahami Fitri ya? Bisa. Retro. Ada lagi yang ditanyakan? Fitri ya? Atau yang Belum lain? belum sebentar. Oke, kalau belum ada Fitri ya, sebutkan satu nama Fitri ya. Ayo, on mic. Satu nama siswi. Fitri ya, wes sebut aja sapa lah. Nih, Fitri ya. Ayo ndang waktu ini setelah entek iki. Fitri ya. Himatul. Himatul. Oke, stop share. Himatul mana Himatul? Hadir, Pak. Ayo segera. Metodemu apa? NC, Pak. Sebentar. Apa? NC. Esi. Nah, kalau Esi belum anu ini harus tahu ion-ionnya. Silakan. Timmu siapa Himatul? Himatul. Adi sama Riko. Oke, wes lanjut. Nggak usah perkenalan, langsung saja. Slide ketiga. Ya ngomong, jugur slide itu dipindah-pindah. Ya apa? Kok Ya, gur dipindah-pindah gak ngomong? Dijelaskan dari slide ketiga. Jadi di sini kami mengambil jurnal dengan judul Systematic Characteristic of the Substance dari flavonoid menggunakan mass electrospace and tandem mass spectrometry. Kemudian di sini sebenarnya ada beberapa senyawa, namun kami mengambil senyawa amnetin dan juga ivermectin. Berikut adalah detektif. Kemudian ini adalah fragmentasi dari senyawa rutin. Yang pertama ada inti senyawanya itu seperti itu. Kemudian dipotong di pH 3 jadi
15 hari sudah 7 bulan. Ya, bayar dulu. Di 315 ke berapa? Dipotong juga. Kemudian yang kedua dia dipotong di CO. Satu, CO-nya yang mana? Bentar. Yang ini. Terus, ya. Terus nek kamu seperti ini, kamu bukan orang kimia. Masa orang kimia nulis kayak gini? Itu Pak, di Canva-nya. Enggak. Ya jangan pakai Canva, pakai PowerPoint. Oh iya, maaf. Kan kalau kayak gini menyesatkan. Lanjut. CO-nya yang mana? Ditandai. Hmm. 165 itu yang mana? Fragmen yang bagaimana 165 itu? Satu 165 yang base peak itu fragmennya yang bagaimana? Bagaimana? Itu ada di set selanjutnya, Pak. Oke, wes. Seperti ini, Pak. Oke. Bagaimana proses pembentukan dari 299 ke 271? Apa yang terjadi di situ? Pemutusan CO. Ya, kalau CO-nya putus, terus kenapa dari segi 6 menjadi segi 5? Itu terjadi apa itu? Dia terjadi apa itu? Province Elder. Apa? Terjadi Terjadi apa? Penataan ulang. ulang. Oke. Berikutnya. Berikutnya ada Oke, cukup satu aja. Imatul, sebut satu nama. Sahwa, Pak. Sahwa. Stop share. Iki kita bolo plek ketok iki sing ditunjuki. Mainan nek golek kanca ki wis ngene iki. Nek soro siji pengen soro kabeh ya. Mana Sahwa? Sahwa. Saya, Pak, sebentar mau di share screen. Ya. Kita sampai jam berapa, Din? 8.40, Pak. Cek suwe, cek cukup lah kanggo. Ya, Pak. Semua kelompok, Pak. Iya. Saya soft aja, aku soft. Cetak. Tulisannya ini Sofatul, panggilannya siapa tadi? Safwa, Pak. Sofwa. Nggih. Oh iya. Dengar saya kok Zahwa. Ya, sebelum ini artikelnya dulu coba. Artikelnya.
Loh, malah di Sobser. Ya bukan, maksud saya PPT di slide pertama yang ada artikelnya. Oh, maaf Pak, maaf Pak. Lah kok malah dibuka no artikel iki jurnal tahun 2017. Jurnal apa itu? Hasil proceeding tadi. Proceeding kah itu tadi? Jurnal. Slide kedua. Scopus kah ini? Sebentar, saya kok nggak yakin. Jurnalnya kok gini tuh. Bukan Scopus ini. Tampilan kalian harus bisa membedakan jurnal Scopus dan tidak. Ini bukan Scopus. Tapi oke lah, gak apa-apa lah. Coba dijelaskan fragmentasinya. Metodenya apa ini? Metodenya EI, Pak. Pakai II. Oke, ini di situ sudah dijelaskan loh ya. Ada retro-diselder di dalam pembentukan ion-ionnya. Oke, silakan. Jadi ini fragmentasi dari alfa ionon. Jumlah MR-nya itu 192. Kemudian dipotong di bagian bawah CH-nya itu yang ada tanda plus CH3 sehingga menjadi C12H17O dengan total 177. Kemudian untuk yang 149 itu dipotong di bagian kanan C yang sebelum karbonil itu sehingga dia dikurang dengan CH3, CH2, CH dan keliru. CH3, C dan O dengan total 149. Sebentar, Fitria yang tadi. Ini loh Fitria. Yang saya maksud itu. Jadi kalau misalkan dia itu M per Z-nya itu biasanya keluar di terakhir. 192. Itu tadi kan sampai 200 sekian. Itu kemungkinan apa? Ya nggak tahu sih, karena ya kamu bukan yang meneliti, memang artikelnya seperti itu. Tapi biasanya bentuk dari M per Z terakhir itulah yang dia merupakan M per Z dari senyawanya. Kalau pakai metode II ya. Oke, silakan dilanjut. Ini juga sama nulisnya ya. Oke. Iya Pak, pakai Canva. Kemudian di 136 itu dipotong di C bawahnya. Banyak yang dipotong. Mana? Yang mana? Ini Di saya red. coret-coret ya Pak. Ya. Di sini, terus di sini. Jadi ini ada dikurangi berapa nih? C, CH3, CH3, CH2. Ya, terus dia mengalami penataan ulang apa enggak? Apa retro diselder? Dia rangkapnya berubah. Oh, nah iya, itu mengalami apa jenenge? Mengalami retro diselder.
Ya, terus Kemudian lanjutin. Untuk yang 121 itu yang di sini juga dipotong, Pak. CH3. Jadi ditambah CH3 itu loh, tadi. kok ditambah dikurangi tadi? Ya, maksudnya ini ditambah ini dikuranginya. Oke. Jadi 121. Kemudian yang ini motongnya itu dari sini sama sini. Oke. Terus Sudah. Ini yang 43. Kurang lebih sama seperti itu, Pak. oke, terima kasih. Ini sudah cukup. Ada Pak. yang mau ditanyakan, Pak? Apa? Yang Biasanya aku sing teko iki gitu ya, teko. Ya saya apa? yang di 159 ini, Pak. Yang alfa ionan itu kan di 159 muncul, tapi saya potong-potong, saya hitung itu dia nggak ketemu. Mana 159? Yang ini 159 ini. Itu kalau di jurnal tuh dia bentukannya sama seperti yang 146 Din. Din, 146 Din. Ini tuh yang kamu sebut itu Dina dah. Iya. Dina, dengar suaranya Sofatul enggak? Oh iya Pak, putus-putus Pak. Gimana? Tolong nang slide sing 149. Bentar. Ini PPT-nya itu Pak. Oh, like benar. Maka no. Tunggu ke Anfa. Minta apa tadi? 149. Nah, di jurnal itu Pak, yang 159 itu sama seperti yang 149. Memotongnya itu juga di di sini. Tapi kalau dihitung itu dia dikurangi 43. Ketemunya nggak 159 tapi 149. Ini 192 dikurangi 159 itu berapa? Tapi Ketemunya berapa? nah, 12 kurangi 9. 9 kurangi 33. 6. 33. Oh iya, 33. 33 itu kalau dia terpotongnya di mana? Di sini. Oke. Ini itu berapa nilainya? Ini itu 12 tambah 15, 27 tambah 16. C2 Keliru tak? H3O berapa? 24 tambah 16, 30, 33. Loh, kok ketemu? Nah, itu apa? C2H3O 24 tambah 3 tambah 16. 27 tambah 16. 27 tambah 16. 43. Oke, ini 43. Berarti kelebihan 10. 10. Satu. Yang kedua, fragmen ini itu bisa jadi dia itu karena dia sangat kecil ya, berarti fragmen yang tidak stabil. Kelebihan 10 itu kemungkinan apa? Kalau kepotong metil dia 15. Betul? Betul. 15. Berarti kalau dikurangi 15 jadi berapa?
Kalau Jadi cuman 28. CO itu berapa? 12 tambah 16 berapa itu? 28. 28. 192 kurangi 28 berapa? 4. 164. 164. Nah, berarti masih kurang. CO ini dia itu kan tadi bisa membentuk ion karena dia bisa mengikut ya. Kalau misalkan C iki pindah ini ke sini membentuk OH. Itu bentar. Ini berapa kalau begini? Yang mana, Pak? Ini loh. Temunya berapa? Itu berarti C2H4. Ini berapa? Itu 44. Ini 44. Iya. Kalau di 192 kurangi 44 berapa? 148. Berarti masih kurang. Tadi seharusnya berapa? Mintanya adalah 1,9. Min 3. Oke. Kita saja begini. Nah, penataan ulang keton. Ini berapa? Ini berapa? Kalau keton aja berarti berapa? CO udah ya. Yang ini OH. COH. COH berapa? 29. Berapa? 29. 29. Tadi mintanya adalah 33. 33. Berarti kurang berapa? Kurang 4. Kalau gini. Apa itu, Pak? Nih, cek. Berapa itu? C2 H2 O 24 tambah 16 berapa? Berapa? 24 tambah 2, 26. 26 tambah 16. Berarti 42. Berarti 43 kan? 33. Malah kelebihan ya? Iya, Pak. Kelebihan 10. Ini itu penataan ulang daripada keton. Kalau penataan ulang dari keton, kalau C-nya 2 berarti C2. Kalau cuma C2O berapa? Berapa? 40. 40. Berarti 33 ya minta ya? Iya. Oke, berarti ini harus pindah. Oke. Penataan ulang. Tapi memang terputusnya di situ, tak? Kalau di jurnal begitu, Pak. Gambarnya itu dia sama seperti yang 149. Nggak bisa. Soalnya, itu kan opsi pertama. Ini opsi pertama.
Ini adalah penataan ulang OH. Opsi kedua wis ini. Kemudian opsi ketiga CO. Iki. Wis penataan ulang karbonil cuman ini aja. Ini juga bisa wis. Iki keempat. Cuman itu toh. Sebentar. Bukan sih jurnal. Soalnya jurnalnya ya gak Scopus. Yang jelas ada 1, 2, 3, 4 ini yang merupakan penataan ulang dari fragmentasi keton. Ini jadi tak Pak dibuka jurnalnya. Iya, iya, iya. Ini berapa 159? Loh ya kan? Keliru iki. Tak mungkin podo. Yuk, jurnalnya Rek. Udah terlihat tak Pak? Iya, ini mau maksa 43. Loh, ini 43-nya kok kayak gini? 43 ini sudah betul. 159 ini kok podo ya kalau 149. Apa molekul apa sing MR 10? Ada molekul yang MR 10? 10. Antara CO gak ono. C 12. Oh, H 16. 1. O 16. Nggak bisa, nggak ada selisih 10. Ini kok sama ya? Sebentar, 19 gandengannya gimana? 177 sama siapa? Sofatul. Sofatul 177 berarti 15 nggih, Pak? 15 kemungkinan ada di sini. Kemudian 136 136 itu sebentar. 6. 56. 56. 56 ada enggak? 56. Tidak Mungkin ada. ini loh, mungkin daerah ini. Terus Oh iya. Terus 121 ini agak turunin, agak turunin. itu 71. 71 mungkin sini. Terus Yang 109 itu juga nggak nemu, Pak. fragmennya ada enggak? Apa? Pemotongannya ada enggak di sini? Di situ ada Mana? ini bawah Enggak nemu. Loh, gini loh. maksudnya. 109 ini ada. Ini kamu hitung memang 109 sudah. Nah, nggak ketemu juga, Pak, sama kayak yang 159. Nah, ini harusnya berapa ini? Angkanya. Kemarin Maka 108. maka nek golek jurnal ki wis tak omongi sing Scopus rek. Tuh. Iya, Pak. Iki malah bingung aku ya namanya. Ini berapa seharusnya 109 ini nilainya fixnya M per Z-nya berapa? 108 kalau nggak salah ya, Din ya. Loh, 108. Betul nggak? Masa 108? Bentar saya hitung dulu, Pak. Timmu siapa sih? Gina karo sapa? Andi Sri. Di Andisrin.
Iya, Pak. Ya, ini gimana? Berapa ini nilainya? Ini loh sudah jelas kalau ini tuh enggak enggak benar. Masuk pola fragmentasinya sama, tapi nilai M per Z-nya tidak sama. Tadi diutak-utik untuk fragmentasi jadi begini, ya enggak bisa. Jadi begini, gimana tuh? Begini toh ya enggak bisa. Kemudian begini, ya enggak iso. Enggak ketemu. Berapa? Halo? Ini nemunya itu, Pak, apa malah kurang dari 100, makanya kemarin yang, 159, terus yang 109, sama yang 77 kalau 77. nggak salah, itu nggak Ya, nemu. iya yang 77 itu jadi 78. Ya wes, berarti iki jurnal iki ancen gak bener. Iki lho. 109 apa kurang dari 100 ditulisnya 109. Kan ya gak pas. Jadi Berarti gini salah. loh. Salah. Jadi gini, stop share dulu. Ini loh, Rek. Kalau keton itu ya wis fragmentasi ini bentuknya kayak gini kita. Jadi kalau ada suatu keton, itu dia akan mengalami penataan ulang Markov-Rati. Dia akan menjadi seperti ini bentuknya. Satu, dia akan menjadi suatu dienukleil. Yang kedua, dia akan menjadi suatu alkohol. Wis ngono tok. Atau jika dia itu penataan ulang alfa, yaitu C alfanya penataan ulang, ya wis dia kepotong jebret selesai. Hanya ada dua ini tok. Alkohol kah atau penataan ulang alfa. Selebih wis gak ono rek. Gak ada. Keton dia cuma ikut tok. Cuman ini tok makro vertikal penonton. Bisa dipahami. Jadi tolong milih jurnal itu juga yang bagus jurnalnya. Tadi cukup bagus yang siapa? Fitria. Itu bagus sebenarnya jurnal. Cuman yang ngono. Dia itu bukan dia itu cuman apa ya? Identifikasi senyawa tok dari LVMS dan itu kayaknya dia belum dipotong, masih 200 sekian terus gak dipotong. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya udah wes. Ini ditambah satu apa? Satu senyawa juga nggak cukup. Jadi intinya gini, MS itu pola fragmentasi itu ada aturannya. Setiap gugus fungsi itu punya aturan pola fragmentasinya. Itu yang harus dipegang. Untuk EIMS, EI dan CI itu pola fragmentasinya pure senyawa organik. EI-nya itu pure senyawa organik. Tetapi kalau ESI itu saudara harus tahu senyawa-senyawa yang ada yang ditambahkan ke dalam pengion. Nah, kemudian kalau dia itu biasanya kalau metode EI itu biasanya adalah M per Z-nya itu ada yang paling akhir. Nggak mungkin dia itu menjadi dua kalinya, tiga kalinya adalah EI. Nah, dia cuma elektron. Berbeda dengan kalau ESI. ESI itu bisa jadi dua kalinya. Begitu. Oke, ada yang tanyakan?
Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, mungkin bisa dicukupkan perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Selamat siang, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.